Di balik Kartini ada sosok Kartono, seorang kakak yang sangat sayang sama Kartini. Beliau menghilang dari hiruk-pikuk duniawi setelah berusia 50 tahun. Banyak sudah yang mengenal Kartini, tapi apakah Anda kenal Kartono? Secuil sejarah. Kartono, nama lengkapnya, R.M. Panji Sosrokartono, lahir tahun 1877. Kakak kandung R.A. Kartini, 1898. Kartono seorang pribumi pertama yang kuliah di luar Hindia Belanda. Karena kecerdasannya beliau menjadi kesayangan para dosennya. Beliau bisa 27 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. Pangeran ganteng ini pintar bergaul, anak orang kaya, terkenal dan merakyat. Banyak perempuan Eropa nyebutnya, The Movie Sos, artinya sos yang ganteng. Bule Eropa dan Amerika menyebut beliau dengan hormat, The Javanese Prince. Pangeran Jawa akan tetapi sesama pribumi memanggilnya Kartono saja. 1917, beliau menjadi wartawan Perang Dunia I, koran Amerika yakni The New York Herald, cabang Eropa. Beliau memadatkan artikel bahasa Perancis sejumlah 30 kata dalam 4 bahasa, yakni Inggris, Spanyol, Rusia, Perancis. Sebagai wartawan perang, beliau diberi pangkat mayor oleh sekutu, tapi menolak membawa senjata, kata beliau. Saya tidak menyerang orang, oleh karena itu saya pun tidak akan diserang. Jadi apa perlunya membawa senjata? Beliau, ahli diplomasi, yang hebat. Beliau sempatkan gemparkan Eropa, Amerika dengan artikelnya tentang perundingan Jerman dan Perancis yang rahasia serta sangat tertutup, yang diselenggarakan di dalam salah satu gerbong kereta api yang berhenti di tengah hutan, bahkan mendapat penjagaan yang super ketat dari semua wartawan yang sedang mencari informasi dan berita. Ternyata, koran, New York Herald, telah memuat hasil perundingan tersebut. 1919, beliau jadi penterjemah tunggal di Liga Bangsa-Bangsa yang pada 1921 diubah menjadi PBB. Beliau ketua penterjemah utek segala bahasa kalahkan para poliglot Eropa, Amerika. 1925, Pangeran Sos pulang ke tanah air. Ki Hajar Dewantara mengangkatnya sebagai kepala sekolah menengah di Bandung. Rakyat berjejal temui si pintar ini, untuk minta air dan doa. Dan anehnya banyak yang sembuh, maka antrian pun makin panjang termasuk bule-bule Eropa. Akhirnya beliau dirikan klinik Darussalam. Beliau pernah sembuhkan seorang anak Eropa hanya dengan sentuhan-sentuhan di hadapan para dokter yang sudah angkat tangan untuk berusaha menyembuhkan penyakit si anak tersebut. Beliau juga pernah memotret kawah gunung dari udara, hebatnya tanpa pesawat. Soekarno muda sering berdiskusi dengannya. Bung Hatta sebut beliau orang jenius. Di rumahnya berkibar bendera merah putih, dan anehnya Belanda, Jepang, dan sekutu seolah tak peduli. 1951, beliau wafat di Bandung dan dikebumikan di makam Sidomukti, Desa Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah di samping makam kedua orang tuanya Nyai Ngasirah dan R.M.A. Sosroningrat. Beliau meninggal dalam kondisi tidak punya apa-apa, rumah pun beliau hanya menyewa padahal sebagai putra bangsawan dan cendekiawan ia bisa hidup mewah. Orang-orang tidak temukan pusaka dan jimat di rumahnya, hartanya hanya selembar kain bersulam huruf alif. Pada batu nisan makamnya tertulis, Sugi Tampo Bondo, Dikdoyo Tampo Aji Aji. Beliau seorang wartawan hebat tapi PWI tidak pernah singgung namanya. Beliau tokoh pendidikan tapi para guru seolah lupa namanya. Petua Eyang Sosrokartono, kakak R.A. Kartini. Sugi Tampo Bondo, kaya tanpa harta. Dikdoyo Tampo Aji, sakti tanpa pegangan, Aji Aji ilmu kesaktian. Terima mawi pasrah menerima, nerimo, dengan cara pasrah. Tebi Ajri sepi pamri, tanpa rasa takut, tanpa pamri. Langgeng tan ono susah tan ono seneng, langgeng tanpa susah tanpa senang. Anteng manteng sugeng jeneng tenang tetapi tetap fokus dan waspada, dalam kondisi psikologi yang ekselen.